Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini di episode Pak Blangkon jalan-jalan ditemenin Bung Imam. Ya, kali ini Pak Blangkon mau sisir habis apa yang ada di Keraton Surosowan, Banten. Nah, di belakang ini ada benteng peninggalan zaman Belanda dulu, dan masih banyak yang lain, museum dan makamnya. Nah, pemirsa, biar gak penasaran, yuk kita langsung ke dalam. Oke, siap Pak Blangkon. Imam ya. Siap. Pokoknya nanti kita akan kupas tuntas tentang sejarah Banten, tentang sejarah dari adanya wihara, yang dimana itu mungkin banyak masyarakat Banten itu sendiri tidak banyak mengetahui Pak Blangkon. Nah, mudah-mudahan di sini kita liputan dan kita akan banyak bertanya kepada salah satu kuncen mungkin ataupun salah satu orang yang bisa memberikan informasi kepada kita. Mungkin kita langsung saja Pak Blangkon. Oke Bang Imam, Ya, sikat langsung. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, Pak Blangkon jalan-jalan kali ini ke Kesultanan Banten. Sudah kita lihat dari awal masuk dari gerbang segala macam. Sekarang Pak Blangkon langsung menemui narasumber wakil Bapak Nadir di Kesultanan Banten ini dengan Bapak Haji Tubagus Uci. Langsung aja pemirsa, biar nggak penasaran, kita ngobrol-ngobrol santai, kita gali semua apa yang ada di dalam Kesultanan Banten ini. Tentunya Pak Blangkon didampingi dengan Bung Imam kali ini ya. Oke pemirsa, selamat sore Pak Haji Uci. Selamat sore. Jadi terima kasih Pak Haji Uci sudah meluangkan waktunya buat Lugas TV di Pak Blangkon jalan-jalan. Saya dengar tadi Pak Haji Uci wakil ketua Nadir di sini ya. Betul. Artinya orang yang berhak memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kesultanan Banten ini. Langsung aja sih Pak Haji Uci, kalau boleh tahu Pak Blangkon, ini ngobrol di bawah menara nih, adem banget ini. Ya, gini ya. Barokah alhamdulillah. Pak Haji Uci, itu saya dengar nih awalnya nih tadi dari rekan Pak Cecep. Pak Haji Uci masih keturunan ya dari Kesultanan ini? Sama saya ke-13. Keturunan ke-13. Sultan. Iya. Terus Pak Haji Uci itu ngomong-ngomong keturunan, maaf nih Pak Haji Uci, saya baru sekali ini loh ketemu keturunan yang baru ini, lama di Banten baru ini. Alhamdulillah ya Allah, saya diketemukan dengan Pak Haji Uci. Masih keturunan ke-13 ya. Pak Haji Uci, ngomong-ngomong soal Banten ini nih, apa artinya wisata religius nih ya, sekarang kayaknya beda banget nih ya. Itu ada kayak tiang-tiang ini kayak di Madinah ya, walaupun saya belum pernah ke sana. Iya. Kalau Pak Haji betul-betul udah ke Madinah ya. Artinya ini bisa desain begini, ini inspirasi dari mana ya Pak Haji Uci? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari rekan-rekan dari Lugas TV yang sudah berkenan hadir. Dan memang tadi terkait dengan pertanyaan tadi dengan adanya pembangunan lepas dari peran serta pemerintah kita. Jadi kawasan perikanan ini dibangun oleh APBD provinsi yang diprakarsai oleh gubernur kita Bapak Haji Wahidin Khalif dalam hal ini. Masuk gubernur berarti Pak Haji? Ya, diprakarsai oleh beliau juga mungkin atas saran-saran dari para alim ulama juga ya, tidak terlepas dari itu. Dan juga sekarang alhamdulillah
kita sudah mempunyai, di samping ikon kita punya menara, juga di sini ada payung-payung layaknya seperti Madinah. Iya. Dan di sini payungnya ada 8 ya. 8 iya. Ya. 8 itu mencerminkan dari kota dan kabupaten satu ke provinsi Banten. Oh iya. Kenapa simbolnya ada 8? Itu mencerminkan dari kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Semuanya ada 8. Nah, saya juga sebagai orang kota di sini merasa bangga atas dibangunnya ini. Kita tetap bersinergi antara kehutanan dan pemerintah setempat, tetap terjalin kerjasama yang baik. Jadi Pak Haji, maaf, kira-kira dengan dibangunnya Banten Lama ataupun tempat pusat religi Pak Haji ya di Banten, ini apakah dapat meningkatkan juga para peziarah atau seperti apa kira-kira Pak Haji? Alhamdulillah semenjak adanya payung-payung seperti ini, setelah kita mungkin kalau kita ada statistik, kita itu ada peningkatan secara signifikan. Cuma sekarang ini dibatasi oleh COVID-19. Iya betul. Iya. Kalau seandainya tidak ada COVID, luar biasa ramainya. Jangankan seperti ini, dulu saja yang masih kumuh sudah luar biasa ramai. Apalagi sekarang, karena orang datang kemari itu di samping untuk ziarah yang paling utama, ada juga pendatang yang datang itu hanya untuk selfie. Ada seperti itu, karena melihat keindahan daripada payung-payung yang ada di sini. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, bahkan saya seringkali ziarah ke Jawa Timur, ke mereka juga artinya memberikan respon yang positif dengan pembangunan Banten ini yang sangat luar biasa. Iya. Nah kita kembali lagi nih Pak Blangkon ya, tentang sejarah nih Pak Haji. Karena mungkin yang sedikit saya ketahui kan tentang Banten ini adanya menara ini nih. Kebetulan ada di belakang kita nih Pak Haji nih. Setiap ada ikon apa, Banten pasti selalu ada menaranya. Betul. Kan gitu Pak Haji. Nah, menurut Pak Haji, kebetulan Pak Haji juga langsung dari keturunan Sultan Pak Haji. Itu sejarahnya menara ini dibuatnya oleh siapa Pak Haji? Terus yang kedua, fungsinya apa sih dulu nih Pak Haji nih? Dibuatnya ada menara ini mungkin Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji bisa bantu kemasin kita, ke masyarakat ataupun para penonton dari Lugas TV Pak Haji. Saya jawab, mudah-mudahan benar. Ini siapa sih? Menurut sejarah katanya, kalau lagi sawab, itu menara difungsikan zaman dahulu karena zaman dahulu tidak ada loudspeaker ya, tidak ada speaker, itu difungsikan untuk mengumandangkan azan. Menggunakan azan. Ya, kita kalau saya dulu fungsinya seperti itu, menggunakan azan. Dan yang membangunnya adalah arsitektur dari Belanda yang bernama Hendrik Lucas Kardel. Itu arsitekturnya dari Belanda. Beliau menjadi seorang mualaf. Mualaf ya. Mualaf diislamkan di sini oleh Kanjeng Sultan sampai membangun ini, bekerja sama dengan arsitektur dari Cina namanya Cek Bancu. Oh, Cek Bancu. Ya. Jadi Lucas Kardel dengan Cek Bancu itu mendesain seperti ini, menara ini. Ya alhamdulillah seperti inilah ikon kita, ikon juga ikon provinsi Banten. Betul. Itu yang sekedar saya tahu. Lebih jelasnya mungkin ada di sejarah lain di Malang misalnya, karena saya dari sumber begitu. Jadi Pak Haji, zaman Sultan itu hubungan dengan Cina, dengan Belanda itu udah bisa berhubungan dengan baik begitu ya Pak Haji ya? Ya memang kita kalau lihat sejarah ada kalanya hubungan baik dengan negara lainnya, dengan sejarah dengan Arab, dengan Persia, juga bangsa Cina sendiri. Karena zaman dahulu itu, zaman abad ke-16 itu mereka datang kerjasama masalah otonomi perdagangan. Yang akhirnya lambat tahun menjadi salah satu terjadi penjajahan. Dari awalnya itu perdagangan, akhirnya timbul penjajahannya. Seperti itu.
baca di Google dan juga di bahwasanya Banten juga itu, apalagi tempat di sini Banten Lama, ada vihara nih. Nah itu saya ngebaca sejarahnya, mungkin nanti Pak Haji bisa membantu menjawab lah, bisa melengkapi nih Pak Haji. Itu apakah dari Sultan itu sendiri memang memiliki istri orang Cina, keturunan Tionghoa dulu nih Pak Haji ya? Atau seperti apa kira-kira Pak Haji? Kan di sini ada vihara nih. Karena saya baca sejarahnya itu merupakan salah satu bentuk praktik juga tentang tentang keseragaman seluruh agama gitu Pak Haji. Ya, siap. Insya Allah saya jawab terlepas daripada tidaknya mungkin para sejarawan yang sejauh itu saya hanya sekedar tahu saja. Iya siap Pak Haji. Mungkin pada zaman dahulu itu bukannya zaman Sultan Hasanuddin yang ada vihara itu zamannya Syekh Syarif Hidayatullah. Iya. Pada waktu itu ada Muslim dari Chinese ya, karena Syekh Syarif Hidayatullah juga sejarahnya pernah mengamini seorang putri dari Kaisar Chinese. Oh, dari Kaisar China. Dari situ mungkin ada kelekatan antar negara mungkin sampai dibangun vihara itu. Jadi ya kita juga bisa berasumsi bahwasanya antara Islam itu besar Ada agama yang lain. Sampai dibikin vihara seperti itu. Itu zaman dahulu kala. Iya. Sampai ke zaman sekarang kita saling intens terus dengan pihak mereka juga dekat menjalin persaudaraan dan gitu. Tapi banyak Pak Haji yang datang ke vihara tersebut, maksudnya untuk mereka berdoa juga mungkin di situ banyak. Orang Cina juga banyak. Ya keturunan dari Cina itu banyak juga. Mereka juga ada perayaan hari-hari besarnya juga. Iya. Katanya sih ya vihara tertua di Banten. Di Banten ini. Di Banten atau mungkin se-Nusantara kali. Se-Nusantara mungkin Pak Haji ya. Bisa jadi yang paling tertua. Oh, karena di sekitar tahun 1600-an Pak Haji ya. Iya, kurang lebih ya itu ya. Jadi kalau kita lihat begitu Pak Haji, artinya Banten Syarif Hidayatullah Sultan Hasanuddin sebagai seorang raja saat itu sangat toleran ya, dengan agama-agama lain ya. Begitu ya. Begitu Bang Imam. Iya, siap. Mungkin Pak Blangkon ada lagi yang bisa mungkin ini Pak Haji, ini kita lihat penjarahannya rame, terus ada protokoler, dan kebersihannya boleh ini Pak Imam, bersih sekali. Alhamdulillah. Saya juga lihat ada dari tim kebersihan yang seragam hijau Pak ya. Iya. Nah ngomong-ngomong nih, banyak juga petugas security luar, security dalam. Begini Pak Haji, ini kan penjara nih gratis nih masuk nih. Betul. Nah terus dari mana sih Pak Haji, maaf nih, untuk gaji mereka nih? Pak Haji gitu Pak Haji. Iya. Alhamdulillah kita sudah merekrut salah satunya yang keamanan. Iya. Keamanan dari kami dari kenajiran sampai di dalam, dari kebersihan, keamanan, petugas di dalam yang menjarahi. Sampai sekarang ditambah mungkin dengan urusan protokoler tentang COVID ya. Kita menyediakan disinfektan tiap titik, menyediakan termogan tiap titik, juga honornya. Nah pertanyaannya kan mungkin dari mana sih sumbernya? Anggarannya Pak. Itu tidak sedikit ya. Karena kalkulasinya minggu sampai bulan itu tidak sedikit gitu. Nah itu mungkin para bapak-bapak yang saya hormati, mungkin di dalam itu dilempar ada kotak-kotak. Oh iya, ada kotak-kotak gitu ya. Itu dari kotak-kotak itu kita kelola, benar-benar kelola dalam satu kan. Kita punya sekretariat, sore kita kumpulkan, kita hitung. Kita hitung mana untuk hak mereka para petugas, mana untuk keamanan, mana untuk kebersihan, untuk COVID, bahkan urusan masker kita beli sendiri. Jadi mandiri nih Pak Haji ya? Mandiri. Kemarin saja saya beli masker dengan dana sendiri, dana dari kotak-kotak itu. Saya sendiri yang beli. Ya, mungkin jadi dari para pengunjung yang di
Banten Lama, ya tolong dibantu juga dengan pada saat berziarah ya Pak Blangkon ya. Tolong dibantu juga kota-kota, tolong dibantu isi sodakonya. Karena di sini semuanya free, dan sedangkan untuk kebersihan dan yang lainnya itu tanggung jawab para pengurus dari Nadiran Pak Ji ya. Betul. Ya tolong dibantu juga ya Pak Hendro ya. Jadi jangan hanya foto-foto aja nih Pak Blangkon nih. Kan gitu. Jangan hanya foto-foto aja. Juga para yatim dan duafa sudah kita kondisikan semua. Begitu. Siap. Sampai yatim dulu apa pun dipikirkan dari sini. Alhamdulillah. Kita Iya. mendata yatim duafa para janda, Iya. itu kita subsidi tiap bulan. Iya. Memang begitulah Bang Imam, yang namanya wali Allah itu Iya. jangankan hidupnya, meninggalnya aja masih barokahnya masih tinggi. Masya Allah. Wah, apalagi hidupnya. Iya. Gitu Pak Haji ya. Iya, betul. Nah, terus Pak Haji, ngomong-ngomong, kalau parkir nih, pengunjung parkir kan bayar tuh. Itu maaf, omsetnya masuk ke sini apa tidak Pak Haji? Maaf, sebelumnya parkir di sebelah mana ini? Oh, ada beda-beda Pak Ji berarti ya? Oh. Karena kita tidak pernah mengadakan retribusi parkir. Oh, tidak pernah dari tidak pernah. Pihak Nadiran tidak pernah. Nadiran ya? nggak pernah. Itu pihak luar berarti Pak Ji ya. Ya, wallahu alam saya tidak. Oke. Ya, pasti di mana ada tempat pasti ada parkir. Yang mungkin dari pihak pemerintah ataupun masyarakat lokal Pak Ji ya. Ya. Masyarakat setempat yang memberikan lahan untuk parkir. Yang jelas kontribusi ke dalam tidak ada. Tidak ada. Tidak di dalam lah. Ya, Pak kalau Haji, masalah ya. itu di luar kewenangan kami. Di luar kewenangan. Sebagai orang di sini kalau kami hanya mengurus dalam masjid, makbaroh, juga para pekerja lain semuanya. Terus Pak Haji lagi, ini kan wisata religi yang sudah dikenal lah Nusantara, mungkin dunia tahu di Banten ini. Dunia. Ya. Terus Pak Haji, ini pemerintah juga gubernur ini merubah ya, gubernur yang Pak Wahid ini merubah wajah. Iya, betul. Ini Pak Haji ya. Berarti pemerintah sudah sangat memperhatikan Bang Imam. Iya. Cuman nih harapan Pak Haji perlu nggak sih diperhatikan juga untuk penghasilan sedikit pekerja-pekerja di sini Pak Haji. Harapannya Pak Haji ke pemerintah. Untuk kawasan luar itu di sini kan perlu biaya besar seperti penyelam air dan juga para petugas satgas itu subsidi dari provinsi. Oh, dari provinsi. Kalau untuk dalam kami dari Nadiran. Oh, begitu baik. Mereka juga tidak sedikit bulannya karena mereka banyak tenaga sih. Ya, tetap dari provinsi juga ada untuk luar itu. Kalau itu di luar kami dari keluarga dalam. Kalau dalam hanya ngurusi orang-orang dalam gitu. Orang dalam. Murni dari uang kotak sedekah ini. Iya. Terus satu lagi nih Pak Blangkon nih, saya dari tadi itu mendengar dari Pak Haji itu Nadiran nih pemirsa tugas itu arti Nadiran itu apa sih Pak Haji? Jadi mungkin dari teman-teman Lugas, para pemirsa semua, mungkin biar lebih tahu lagi, mungkin saya bertanya dengan Pak Haji nih Pak Haji. Mungkin bisa bantu dijawab nih Pak Haji. Di sini adalah dulu ex kesultanan ya. Karena kita sudah tidak punya keraton, jadi kesultanannya sudah tidak ada, tidak seperti Cirebon dan Surakarta. Betul. Karena di sana masih eksis. Kita tinggal hanya puing-puing, tapi aset sultannya itu masih ada, masih banyak di sini. Makanya diambillah satu pemimpin namanya Nadir. Nadir itu dan di sini namanya Kenadiran. Jadi seorang pemimpin namanya Nadir. Nadir itu adalah orang yang mengurus ini aset, baik aset yang ada di wilayah sini. Berarti keluarga dari Sultan Pak Haji? Keturunan. Keturunan. Iya. Oh. Jelas dari kesultanan. Itu dari turun temurun dari orang tua kami dulu. Kita adakan musyawarah siapa yang layak menjadi pemimpin secara layak, secara musyawarah. Barulah ditunjuk dipimpin. Itulah namanya Nadir. Namanya kenapa di sini Pastel Nadir? Iya. Karena di sekitar itu Kenadiran. Itu satu orang. Kita sebutnya Nadir. Oh, berarti
bahasa Nadir itu untuk ketua ataupun pengurusnya seluruhnya masih dalam keturunan Pak Haji, keturunan dari Sultan. Berarti masih banyak Pak Haji keturunan Sultan Hasanuddin Pak Haji. Banyak sekali salah satunya Pak Haji Uci. Ya, banyak sekali kalau memang kita bicara keturunan itu mungkin sehampir Nusantara juga ada karena ini kan sudah beratusan tahun ya, hampir 500 tahun ya Sultan itu, dari berbagai macam sumber, dari berbagai bin ke atasnya itu banyak. Tapi yang mengelola di sini adalah orang yang lama, yang dulu semenjak dulu turun temurun, orang yang mengurus dari awal gitu. Iya, asli keturunan juga. Terus yang kedua emang mengurusi aset dari bubuyutnya lah bahasanya gitu Pak Haji ya. Bubuyutnya. Oh, gitu ya. Sejak zaman setelah pasca kemerdekaan ya kalau nggak salah. Pasca kemerdekaan. Pak Haji Uci, kalau ngomong-ngomong soal keturunan, cirinya apa sih keturunan Pak Haji? Apa yang depannya ada TB-nya itu bagus? Iya, itu benar Pak Haji? TB itu apa nih kan gitu. Banyak mungkin masyarakat tidak tahu ya. Ya kalau mungkin orang Cilegon, orang Serang mungkin tahu TB adalah Tubagus. Ya kan banyak orang yang pertama yang bertanya kayak ada Tubagus, ada Ratu kan gitu. Dan mungkin salah satu dulu gubernur kita ya kan gitu Pak Haji ya. Ada Ratu dan keluarganya juga Tubagus. Apakah itu dari Ratu ataupun Tubagus itu adalah keturunan dari Keraton Banten ini Pak Haji? Iya, seperti itu Pak Haji? Iya, itu memang betul sekali. Memang betul dari sini. Ini semuanya itu kalau laki-laki itu bagus, kalau perempuannya itu Ratu. Oh. Ya kalau perempuan kan Elang, ya. Kalau Jawa itu Raden. Iya. Kalau di sini itu seperti itu. Laki-lakinya itu bagus, perempuannya itu. Ada juga seperti kayak banyak, ada juga sih yang kayak Entol kayak gitu, tetap keturunan dari Ayib juga ada, tetap pasti keturunan. Tapi yang sudah dikenal luas mungkin ya sekarang ini yang publikasinya banyak ya mungkin ya Itu bagus ya. Iya. Oh iya. Jadi kadang-kadang di pemerintahan banyak TB Mam ya. Iya. Wajar ya, Mama masih keturunan ningrat mereka ya. Iya, masih keturunan dari Kesultanan Banten Pak Hendro. Jadi emang ya mungkin rekan-rekan juga biar dapat mengetahui juga nih ya, kebetulan kita langsung dari keturunan juga kan dengan Pak Haji TB Uci. Ya mudah-mudahan Pak Haji kita juga banyak terima kasih Pak Haji, sama-sama. Pak Haji yang sudah memberikan informasinya tentang sejarahnya, karena mungkin saya dengan Pak Blangkon juga banyak belum mengetahui nih Pak Haji. Mohon maaf mungkin kalau kita juga ada salah-salah kata. Ya sama-sama. Ya, Pak Blangkon ya. Itu. Ya mungkin nanti bisa ini sama Pak Blangkon bisa dilanjutin. Silakan Pak Blangkon. Saya juga sebelumnya Ya, siap. mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang pas ataupun menyalahi dari sejarah. Mohon maaf karena keterbatasan saya pribadi, karena ketidaktahuan saya secara pribadi. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk semuanya. Amin. Tapi mohon maaf sekali lagi mungkin ada pesan dan kesannya dari Pak Haji selaku pengurus dari tempat sejarah spiritual Banten nih Pak Haji, untuk para pemirsa ataupun dari masyarakat luas di Banten ataupun luar Banten untuk mengetahui seperti apa nanti yang akan diberlakukan di wilayah sejarah ini Pak Haji. Ya. Yang ingin berziarah lah gitu Pak Haji. Pesan saya sebagai pengurus kepada seluruh pengunjung yang untuk masuk ke Banten itu mohon ikuti protokol kesehatan, karena sekarang ini adanya COVID-19, makanya silakanlah untuk kalau memang datang kemari kita sambut dengan tangan terbuka, tapi jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Kalaupun tidak ada masker, insya Allah akan kami sediakan di sini. Iya. Juga cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Siap. Ya. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kita sudah
dengar sama-sama, simak sama-sama perbincangan kita dengan Wakil Ketua Kenadiran di Kesultanan Banten ini. Langsung yang bersangkutan masih keturunan, ya. Oke, untuk kali ini Pak Blangkon juga punya unek-unek nih untuk pemirsa. Artinya, kalau kita simak tadi dari Bapak Haji Tubagus Uci, yang di dalam ini banyak sekali kru. Mereka sepertinya kalau Blangkon melihat bekerja lillah karena Allah, bekerja kepada Allah, yang gaji pun Allah juga. Hanya dengan dari kotak amal yang orang bersedekah seikhlasnya. Ada yang datang ngasih, ada yang nggak ngasih, ada yang ngasih banyak, ngasih sedikit. Itu relatif. Mereka benar-benar tanpa gaji yang sekian, tapi tetap antusiasnya, benar-benar semangat untuk budaya Banten, wisata religi ini. Oke, pemirsa, Pak Blangkon jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Lanjut. Oke pemirsa, sebelum ditutup kita ucapkan juga untuk seluruh pengurus dari Kenadiran, terima kasih yang sudah membantu kita. Kebetulan di sini juga ada Pak Haji Uci yang sudah memberikan banyak informasi. Terus yang kedua, bagi para pengunjung tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Haji dan Pak Blangkon. Yang utama tolong dibantu untuk sodakohnya. Terus yang kedua, tolong diikuti peraturan kesehatannya. Karena sekarang mungkin dari pihak Kenadiran juga membatasi, dan mudah-mudahan nanti akan bisa selesai masalah corona ini, dan itu dari pihak para pengunjung mudah-mudahan bisa selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.